Bayangkan betapa mengerikannya situasi ketika negara adidaya terbesar di dunia, Amerika Serikat, berada di bawah ancaman nuklir. Rudal-rudal balistik antar benua atau ICBM menghujani dari langit, diluncurkan dari negeri-negeri jauh seperti Rusia atau Korea Utara. Ini adalah skenario mimpi buruk yang tampaknya terlalu menakutkan untuk dibayangkan. Namun, kenyataannya adalah bahwa senjata nuklir dapat menghantam bumi dalam waktu 30 menit setelah diluncurkan. Pertanyaannya adalah, apakah Amerika Serikat dapat mempertahankan diri dari serangan semacam ini? Sebelum kita mengeksplorasi sistem pertahanan yang dimiliki Amerika, penting untuk memahami dampak yang ditimbulkan oleh ancaman misil ini. Ancaman yang dihadapi bukanlah misil biasa. Mereka adalah senjata yang mampu memusnahkan kota-kota dan mengubah jalannya sejarah. Mari kita lihat lebih dekat mengenai ICBM yang dimiliki Rusia dan Korea Utara, yang berpotensi menyerang Amerika Serikat. Salah satu senjata paling menakutkan di gudang senjata Rusia adalah RS-28 Sarmat yang dijuluki Satan II. Rudal nuklir ini dirancang untuk mengalahkan sistem pertahanan rudal terbaik di dunia. RS-28 Sarmat dibangun untuk membawa hingga 15 hulu ledak nuklir yang masing-masing mampu menghancurkan wilayah metropolitan besar dengan kekuatan yang sangat besar. Dengan jangkauan hingga 18.000 km, ia dapat mengenai target apapun di Amerika Serikat dari tanah Rusia. Apa yang membuat Satan II sangat berbahaya adalah kemampuan balasannya yang canggih, dilengkapi dengan umpan canggih dan alat bantu penetrasi yang dapat membingungkan sistem pertahanan rudal. Selain itu, Satan II memiliki kemampuan untuk bermanuver selama turunnya hulu ledak, menjadikannya lebih sulit untuk dilacak dan dicegat. Gelombang rudal atau beberapa kendaraan masuk kembali yang dapat ditargetkan secara independen memastikan bahwa bahkan jika beberapa hulu ledak dihancurkan, hulu ledak lainnya masih dapat mencapai target yang diinginkan. Pertahanan rudal yang luar biasa ini melampaui kemampuannya untuk dikerahkan dengan beberapa hulu ledak. Satan II juga dapat membawa kendaraan hypersonic glide atau hypersonic glide vehicle yang melaju dengan kecepatan lebih dari Mach 5 dan dapat mengubah arah di tengah penerbangan. Hal ini membuat mereka sangat sulit dicegat oleh sistem pertahanan rudal tradisional. Pengembangan rudal Rusia terus mendorong batas-batas teknologi pertahanan, memastikan bahwa sistem terbaik pun akan kesulitan untuk bertahan melawan ancaman dari belahan dunia lain. Di sisi lain, pengembangan rudal Korea Utara terus menimbulkan ancaman serius. Terdapat 17 rudal balistik antar benua tercanggih Korea Utara yang memiliki jangkauan sekitar 15.000 km, yang berarti dapat menyerang lokasi manapun di Amerika Serikat. Meskipun teknologi rudal Korea Utara kurang maju dibandingkan dengan Rusia, negara ini berkembang dengan kecepatan yang datang. Hwasong-17 diyakini dilengkapi dengan banyak hulu ledak dan dirancang untuk mengatasi sistem pertahanan rudal melalui kemampuan manuver dan penetrasi dengan menggunakan teknik penetrasi anti-intersepsi. Rudal-rudal Korea Utara seperti Hwasong-17 dapat menyebarkan umpan untuk membingungkan sistem pelacakan pencegat rudal, sehingga membuatnya lebih sulit untuk dicegat meskipun persenjataannya lebih kecil. Rudal-rudal ini mewakili ancaman yang nyata dan semakin besar, menjadikan Korea Utara tantangan terbesar bagi keamanan regional. Salah satu aspek yang paling mengkhawatirkan adalah platform peluncuran yang bergerak. Peluncur ini dapat dipindahkan kapan saja, sehingga menyulitkan Amerika Serikat untuk mendeteksi dan melacak peluncuran rudal hingga terlambat. Ini menciptakan situasi seperti permainan petak umpet yang berisiko tinggi, di mana musuh dapat meluncurkan rudal dari mana saja. Di tengah kekhawatiran akan rudal-rudal canggih yang mampu menghancurkan Amerika Serikat dalam hitungan menit, pertanyaannya adalah, apakah Amerika Serikat dapat menghentikannya? Untungnya, Amerika Serikat telah menginvestasikan miliaran dolar ke dalam sistem pertahanan rudal. Namun pertanyaan yang tetap ada adalah, apakah sistem ini cukup sebagai garis pertahanan pertama? Sistem pertahanan utama melawan rudal balistik antar benua adalah Ground-Based Midcourse Defense, GMD. GMD dirancang untuk mencegat hulu ledak nuklir selama fase tengah jalurnya, yaitu saat hulu ledak tersebut melintasi ruang angkasa sebelum memasuki kembali atmosfer bumi. Selama fase ini, sistem pertahanan rudal dapat menargetkan hulu ledak karena mereka berada dalam lintasan yang dapat diprediksi. Pencegat berbasis darat atau Ground-Based Interceptors, GBI,
diluncurkan dari silo di lokasi-lokasi seperti Alaska dan California untuk mencegat dan menghancurkan rudal balistik antar benua di luar angkasa. Pencegat ini bergerak dengan kecepatan tinggi dan mengandalkan energi kinetik untuk menghancurkan pesawat yang datang. Rudal sistem pertahanan rudal GMD menggunakan kombinasi sistem radar, seperti radar X-band berbasis darat dan pelacakan satelit, untuk menunjukkan lokasi rudal dengan tepat di luar angkasa. Namun, GMD memiliki keterbatasan dan tingkat keberhasilannya sering diperdebatkan. Sistem ini dirancang untuk mencegat rudal saat masih berada dalam jalur penerbangan yang dapat diprediksi, tetapi metode penanggulangan yang canggih seperti umpan dan hulu ledak palsu dapat membebani sistem tersebut. Saat ini, Amerika Serikat hanya memiliki 44 pencegat GMD yang beroperasi, sehingga membatasi jumlah rudal yang dapat dicegat secara bersamaan. Sementara GMD menangani pertahanan rudal di luar angkasa, sistem pertahanan rudal balistik Aegis beroperasi pada fase terminal penerbangan rudal ketika rudal memasuki kembali atmosfer bumi. Aegis menggunakan pencegat rudal standar 3 yang diluncurkan dari kapal perusak dan kapal penjelajah angkatan laut. Pencegat ini dirancang untuk mencegat rudal pada ketinggian hingga 100 km, jauh di atas pesawat komersial, tetapi lebih rendah daripada kecepatan masuk kembali rudal balistik antar benua, Intercontinental Ballistic Missile. Sistem Aegis unggul dalam menangani rudal balistik jarak pendek hingga menengah, tetapi juga dapat berperan dalam mencegat rudal balistik antar benua. Meskipun Aegis bukan merupakan garis pertahanan utama untuk serangan rudal balistik antar benua, sistem ini menambah lapisan perlindungan ekstra, terutama terhadap ancaman rudal regional saat rudal semakin dekat ke sasarannya. Selain itu, sistem pertahanan tinggi Terminal Area, Terminal High Altitude Area Defense, juga terlibat. Sistem ini dirancang untuk mencegat rudal pada fase terminal, tepat sebelum mereka menyerang target. Sistem ini menggunakan teknologi hit to kill, yang berarti menghancurkan rudal yang masuk dengan bertabrakan secara fisik pada kecepatan lebih dari Mach 8. Dengan kata lain, rudal yang mencegat mencapai target dengan kekuatan sedemikian rupa, sehingga secara efektif menghancurkan hulu ledak yang ada. Sistem ini memiliki jangkauan hingga 200 km, memberikan kemampuan untuk melindungi terhadap ancaman rudal regional, termasuk rudal balistik antar benua Korea Utara. Namun, terhadap potensi serangan nuklir skala penuh dari Rusia, sistem THAAD mungkin hanya dapat mencegat sejumlah rudal. Dalam menghadapi serangan rudal terhadap Amerika Serikat, penting untuk mempertimbangkan target musuh. Tujuan dari serangan nuklir rudal balistik antar benua bukan hanya untuk menghancurkan, tetapi juga untuk melumpuhkan Amerika Serikat dan sangat membatasi jangkauannya. Kemampuan untuk membalas serangan nuklir pertama tidak diragukan lagi akan mencakup kota-kota yang paling padat penduduknya, seperti New York, Los Angeles, Washington, Chicago, dan lokasi-lokasi strategis lainnya. Menghancurkan pusat-pusat kota ini akan memiliki dampak psikologis yang menghancurkan dan akan melumpuhkan ekonomi serta politik masyarakat sipil yang tersebar di jantung negara. Jatuhnya korban jiwa dan kekacauan yang terjadi akan menyebabkan keruntuhan moral nasional dengan cepat. Musuh juga akan menyasar pangkalan-pangkalan militer, khususnya yang menampung silo senjata nuklir, rudal balistik antar benua, dan sistem pertahanan rudal. Melumpuhkan kemampuan militer Amerika Serikat akan membuat sulit bagi negara ini untuk membalas atau mempertahankan basis-basis utama, seperti Pangkalan Angkatan Udara Minot di Dakota Utara dan Pangkalan Angkatan Udara Vandenberg di California yang akan menjadi target utama. Akhirnya, musuh akan menyerang infrastruktur penting, termasuk jaringan energi, jaringan transportasi, dan pusat komunikasi. Tujuannya adalah untuk melumpuhkan negara, sehingga mempersulit Amerika Serikat dalam mengatur pertahanan atau pemulihan jika terjadi serangan nuklir. Dalam menghadapi ancaman tersebut, Amerika Serikat akan membalas dengan kekuatan yang menghancurkan. Melalui doktrin kehancuran yang terjamin, meskipun sebagian dari Amerika Serikat dihancurkan, musuh akan menghadapi kehancuran total sebagai balasannya. Persenjataan Amerika Serikat, termasuk rudal balistik antar benua, kapal selam peluncur rudal balistik, dan pembom berkemampuan nuklir, akan memastikan bahwa tidak ada musuh yang dapat bertahan. Sistem pertahanan rudal dapat mencegat beberapa rudal, tetapi mereka tidak pernah dapat menjamin perlindungan 100%.
Pencegahan sebenarnya terletak pada kemampuan balas dendam Amerika Serikat yang dirancang untuk memberikan hukuman yang sangat berat kepada negara manapun yang berani melancarkan serangan nuklir. Seiring dengan berkembangnya teknologi, permainan kucing-kucingan dalam pertahanan dan serangan rudal akan terus berlanjut. Amerika Serikat harus tetap waspada dan berinvestasi pada sistem generasi berikutnya yang dapat melawan ancaman tingkat lanjut, seperti Satan II dari Rusia dan Hwasong 17 dari Korea Utara. Sementara sistem pertahanan dapat mencegat banyak rudal. Satu-satunya cara yang pasti untuk menjamin kelangsungan hidup nasional adalah melalui strategi pencegahan yang kredibel. Ini untuk memastikan bahwa negara manapun yang berpikir untuk melancarkan serangan nuklir terhadap Amerika Serikat akan menghadapi ancaman yang tak terelakkan dan pembalasan yang dahsyat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.